Surabaya menghempaskan Persisam Samarinda 5-2. Tetapi ini juga satu PR penting, seberapa kreatif lini kedua Persebaya dalam mengalirkan serangan, mensuplai bola-bola matang untuk Andi Odang, bahkan juga Ngon Ajam dan ada Cornelius Fingkreu di sini. Sebuah inisiatif tadi dari Ngon Ajam, keunggulan 3-0. PSPS Pekanbaru melalui gol dari Muhammad Junaidi pada menit keempat. Herman Zumafo dengan 2 gol pada menit ke-25 dan menit ke-41. Tentunya sebuah raihan yang sangat impresif dari tim Askar Bertua selepas kemenangan tandang mereka saat menundukkan PSM Makassar dengan skor 2-1. Tampaknya memang mengangkat moral dari tim asal kota Pekanbaru ini. Debut yang tidak terlalu mengesankan dilakukan oleh Taka Uchida di lini belakang Persebaya di sore hari ini. Sempat ada keraguan Arya dan Bung Ardimen dari kalangan supporter Persebaya setelah manajemen Persebaya memutuskan untuk mengontrak Uchida karena awalnya mereka mengincar Daniel Bennett, pemain timnas Singapura. Hanya saja Bennett dikabarkan menderita cedera sehingga Taka Uchida yang akhirnya dikontrak. Hanya saja kemampuan Taka Uchida memang belum terlihat secara jelas di pertandingan sore hari ini. Agus Sima dengan crossing di dalam kotak penalti dan kembali bebas pemain PSPS Pekanbaru. Kita lihat bagaimana sebuah kehadiran yang sangat tiba-tiba dan berani dari Ade Chandra Kirana. Lihat bagaimana umpan yang juga bagus dari Agus Sima, dan ini dia sebuah heading sambil menerbangkan tubuhnya Ade Chandra. Sepis tadi. Ya, sekali lagi kita lihat kurangnya koordinasi antara Anderson da Silva serta Supriyono yang sebetulnya ada di posisi yang cukup menguntungkan untuk menghalau serangan. Dihalau tadi. Untuk sementara selamat. Ini pertahanan dari Persebaya Surabaya, John Takpor dihadang 2 pemain sekaligus. Agus Sima kini. Langsung dorong bola ke depan kepada Herman Zumafo atau top skor sementara Jarum Indonesia Super League di musim ini. Herman Zumafo meliuk-liuk, berusaha mengecoh Sunaji dan kirimkan sebuah crossing, dan inisiatif dari Ahmad Junaidi tadi masih belum sempurna sebelum akhirnya clearance dari Sunaji. Jauhkan bola dari jantung pertahanan Persebaya Surabaya. Inilah Isnaini dan juga Ahmad Junaidi cukup merepotkan barisan pertahanan dari Persebaya Surabaya, mantan pemain Persela Lamongan, yaitu Ahmad Junaidi. Herman Zumafo kembali dengan penguasaan bola dan sebuah eksekusi yang cukup baik walaupun masih bisa diselamatkan oleh Syaifuddin. Keras dan tajam. Kita lihat bagaimana tadi Herman Zumafo. Ini dia sebuah eksekusi yang sangat prima, saya pikir. Kemudian Syaifuddin menepisnya. Begitu impresif sejauh ini penampilan dari Herman Zumafo. Masih PSPS Pekanbaru. Dan kembali kerap kita menyaksikan Claude Parfait Ngon Ajam yang turun membantu lini pertahanan. PSPS Pekanbaru dapat diantisipasi oleh barisan tengah dari Persebaya Surabaya. Kembali kehilangan bola. Dedi Gusmawan. Sangat mudah kelihatan para pemain Persebaya ketika menguasai bola, tetapi dengan cepat kehilangan bola. Ini sebuah keadaan yang sangat merugikan dalam skor tertinggal 3-0. Dan keluarnya Wijay digantikan oleh Andi Odang tadi sebetulnya merupakan siasat dari pelatih dan Nurwindo, karena sepanjang babak pertama mungkin Wijay tidak menampilkan permainan yang cukup impresif, banyak sekali kehilangan bola. Kembali kehilangan bola dari lini tengah. Ya, kita lihat memang kondisi lapangan agak sedikit berat dan licin boleh jadi. Dan hampir saja kita saksikan kembali sebuah tindakan dari penjaga gawang Syaifuddin dengan sebuah keputusan untuk maju dan tidak berhasil mendapatkan bola. Masih kita saksikan apakah keputusan wasit, apakah ia menganggap Isnaini melakukan diving, dan tampaknya itulah yang menjadi keputusan dari wasit. Thierry Eli
kembali cukup bebas Isnaini untuk melakukan penetrasi. Saifuddin dengan keputusan untuk maju menerjang bola walaupun tidak mengena tadi. Ya, kita lihat memang sedikit ada kesan semi diving di situ. Meski itu juga tidak bisa mengubah keputusan apa-apa dari seorang wasit Jerry Eli. 1-2 yang cukup baik antara Ngon Ajam dan Andi Odang. Crossing dari Andi Odang cukup baik, namun lebih baik lagi Dede Sulaiman yang berhasil menjemput bola. Cukup bagus kita lihat bagaimana usaha dari Andi Odang. Kita melihat bagaimana positioning yang juga prima dari Dede Sulaiman. Belum melahirkan ancaman yang berarti. Herman Zumafo cukup baik kontrol pemain yang satu ini. Sebuah umpan terobosan yang sangat baik. Oh, namun tampaknya Ade Chandra Kirana telah terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Visi permainan yang sangat luar biasa dari Zumafo. Sayang sekali Ade Chandra sudah terjebak dalam posisi offside, tapi sangat sulit rasanya untuk melepaskan through pass seperti yang baru saja dilepaskan oleh Zumafo. Sebuah pengamatan yang sangat bagus melihat koordinasi lini belakang Persebaya yang memang tidak rapat. Dan pergantian pemain yaitu April Hadi yang masuk menggantikan Cyril Cana. Memasuki menit ke-52 ini. Kembali PSPS Daniel Junaidi. Muhammad Isnaini masih mencari ruang. Isnaini bukan merupakan sebuah pelanggaran dari Anderson tadi. John Takpor langsung kirimkan bola ke depan, menjangkau Ngon Ajam. Kontrol yang cukup baik masih dapat diantisipasi oleh Agus Sima, dan perebutan bola dalam kotak penalti bukan merupakan sebuah pelanggaran. Kembali dalam penguasaan PSPS Pekanbaru. April Hadi dipotong kembali. John Takpor, masih John Takpor, tidak berhasil menjangkau rekannya di dalam kotak penalti. Ya, sebuah penjelasan yang tidak begitu maksimal. Kita lihat tadi bagaimana Ngon Ajam sebelum kemudian juga sebuah umpan yang tidak begitu tepat sasaran dari John Takpor. Berusaha untuk keluar. Oh, sebuah keputusan yang sangat beresiko tadi yang diambil oleh Daniel Junaidi. Hampir saja dapat dikuasai oleh pemain-pemain Persebaya Surabaya. Berusaha memberikan back pass kepada Dedi Gusmawan. Antusiasme dari publik Pekanbaru menanggapi keunggulan tim tuan rumah 3-0 sejauh ini atas tim tamunya yaitu Persebaya Surabaya sangat baik tadi. Kini kesempatan bagi Supriyono mendekati kotak penalti dan sebuah tembakan langsung yang begitu lemah dan tidak merepotkan Dede Sulaiman. Ya, saya pikir itu sebuah penyelesaian yang buruk dari seorang Supriyono. Kita melihat meski sebetulnya ada seorang Ngon Ajam yang cukup bebas saya pikir. Tetapi Supri justru mengambil keputusan melepaskan tendangan langsung. Meski kecepatan dan akurasi juga sangat tidak terjaga. Kita saksikan terjatuh Daniel Junaidi sambil memegangi pahanya. Apakah ini sebuah indikasi sebuah benturan ataupun cedera yang didapatkan dari sebuah benturan? Mari kita saksikan publik dari Pekanbaru tampaknya begitu senang. Keriaan yang dibawa ke stadion Kaharudin Nasution tentunya saat keunggulan 3-0 yang merupakan sebuah pekerjaan rumah sangat berat bagi pelatih Danur Windo dari Persebaya Surabaya. Lalu lini tengah kini Herman Zumafo, Agus Sima, ke belakang Baraken Bosoken, Agus Sima,
Herman Zumafo turun sedikit ke tengah, langsung lepaskan sebuah crossing, menjangkau rekannya di kotak penalti. April Hadi, masih ada Taufik, menguasai keadaan bagi Persebaya Surabaya. Dan dilepaskan umpan jauh oleh Anang Ma'ruf. Korinus Finkru duel dengan Daniel Junaidi, cukup gesit pergerakan dari Korinus Finkru, berusaha melewati Dedi Gusmawan yang tidak berhasil tadi, dan sebuah pelanggaran dan dorongan tampaknya dari Korinus Finkru. Ya, agak tidak efektif memang Korinus Finkru. Berhasil melewati satu orang pemain, tapi dia kelihatan memaksakan untuk satu lagi dilewati sehingga bola akhirnya hilang. Padahal di situ ada Andi Odang yang posisinya lebih bebas. Dorongan tadi oleh Korinus Finkru kepada Dedi Gusmawan menghasilkan sebuah tendangan bebas kini bagi PSPS Pekanbaru. Tidak berhasil kembali, usaha penetrasi dari pemain-pemain Persebaya dan kembali PSPS Pekanbaru. Bahaya di kaki Zumafo, sangat cerdik umpan kepada Ade Chandra Kirana dan kembali Muhammad Isnaini dan gol. 2 gol yang dihasilkan oleh Muhammad Isnaini merubah kedudukan menjadi 4-0. Kita melihat bagaimana gol keempat PSPS Pekanbaru. Prosesinya mirip dengan gol pertama yang mereka dapatkan pada menit keempat, juga dari sektor kiri pertahanan Persebaya, juga lewat Ade Chandra Kirana, dan juga dengan penyelesai di situ adalah M. Isnaini. Kita melihat ini juga cermin lagi-lagi betapa tidak koordinatifnya lini belakang Persebaya. Lihat bagaimana Anderson jauh tertinggal, dan ini dia sebuah tendangan atau juga umpan dari Ade Chandra, dan kita melihat juga bagaimana Isnaini sangat bebas, praktis. Sama sekali tidak ada pengawalan untuk kemudian sebuah sontekan yang mirip dengan gol pembuka dari Isnaini pada menit-menit keempat babak pertama tadi. Ya, bisa dibilang Isnaini muncul dari sisi yang tidak terlihat, sehingga bisa memanfaatkan dengan sempurna crossing dari Ade Chandra Kirana. Lagi-lagi trio lini belakang Persebaya yang sangat buruk koordinasinya. Uchida, Anderson, serta Sunaji. Potong tadi oleh Dedi Sulaiman. Empat 0. 2 gol dari Muhammad Isnaini dan 2 gol dari Herman Zumafo. Begitu banyak bermasalah saat ini. Ini belakang dari Persebaya Surabaya, begitu bebas pemain-pemain dari PSPS Pekanbaru untuk mendominasi permainan. Ahmad Junaidi kini, Rusdianto, Agus Sima masih belum menghentikan tekanan mereka, pemain-pemain PS. Isnaini cukup berani pergerakan dari Isnaini, sangat baik pergerakan dari Isnaini dalam kotak penalti, dan tembakan yang masih bisa diblok oleh Syaifuddin. Kelihatan sangat kesal penjaga gawang Syaifuddin karena dia menjadi benteng terakhir yang sangat sering dibombardir oleh para pemain PSPS, Isnaini dan kawan-kawan. Kita melihat ada yang menarik bagaimana Air Gurning memberikan semacam instruksi untuk Herman Zumafo untuk bermain sedikit lebih ke dalam dan membiarkan Isnaini sendirian berkeliaran, berimprovisasi, berkreativitas di lini depan, dan itu pun juga sudah cukup merepotkan barisan belakang Persebaya Surabaya. Iya, betul sekali Bung Ardimen. Yang tidak diantisipasi oleh para pemain Persebaya adalah pergerakan dari lini kedua, seperti pemain-pemain Ade Chandra Kirana yang bergantian mendukung pergerakan dari Isnaini. Sangat terkonsentrasi pada pergerakan Herman Zumafo, tapi melepaskan kawalan terhadap pemain lain. Begitu efektif kerjasama antara pemain-pemain PSPS Pekanbaru pada sore hari ini, kembali menghadirkan sebuah suguhan yang cukup fantastis tentunya bagi pendukung tuan rumah. Kita masih melihat main PSPS Pekanbaru yang memegangi tangannya Ahmad Junaidi kelihatannya. Ahmad Junaidi, Pemain yang sempat memperkuat timnas U20 dan timnas U20 yang dititipkan ke Persiba Bantul beberapa musim yang lalu sebelum akhirnya Ahmad Junaidi pindah ke Persela Lamongan. Satu angkatan dengan Atep, Bobi Satria dan kawan-kawan Bung Arya.
Dede Sulaiman. Tentunya sebuah ancaman dari seorang John Takpor yang juga bisa menghasilkan gol ataupun assist pada situasi seperti ini. Tembakan langsung dilepaskan, masih melebar walaupun akhirnya diblok tadi oleh Dede Sulaiman dan menghasilkan sepak pojok bagi Persebaya Surabaya. Andi Odang yang sudah menorehkan hat-trick pada musim ini masih ada cukup kokoh. Dan tembakan langsung yang masih dibelokkan tadi tampaknya oleh Daniel Junaidi dan kembali menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Persebaya Surabaya. Berusaha untuk membalikan keadaan tentunya. Pendek diambil dan dapat diantisipasi oleh pemain-pemain PSPS. Kembali gagal melalui set piece tadi pemain-pemain Persebaya. April Hadi tadi dengan antisipasi yang cukup baik. Kembali kita saksikan sudah penuh sesak tentunya suasana dari Stadion Harudin Nasution. Sunaji langsung ke depan. Kembali kita saksikan posisi dari Ngon Ajam di lini tengah. Taufik, Anang Ma'ruf, cukup baik. John Takpor, masih John Takpor, kembalikan pada Anang Ma'ruf. Dikuasai oleh Banaken Bosoken. Sedikit terpeleset tampaknya. Mungkin ini menghasilkan sebuah sepak pojok. Berat memang kita harus akui perjuangan anak-anak Persebaya untuk bisa membangun serangan dan memasuki area penalti PSPS Pekanbaru, dan ini dia sebuah set piece. Kembali patah, duel di lapangan tengah tampaknya akan segera menghasilkan kartu kuning. Siapakah yang akan menjadi penerima kartu kuning terhadap duel? Masih menunggu keputusan dari wasit Jerry Eli. Dan kartu kuning tampaknya kepada Ahmad Junaidi diberikan oleh wasit Jerry Eli. Tegas kita lihat gimana Jerry Eli, satu nama baru dalam belantika perwasitan Indonesia yang juga baru beredar dalam medium Indonesia Super League. Dengan tanpa ekspresi tadi menggibaskan kartu kuning. Ya, dan pemain yang diberi kartu kuning tidak berani melakukan protes lebih lanjut karena gesture ataupun sikap tubuh Jerry Eli yang cukup tegas tadi. Siap kini Claude Parfait Ngon Ajam langsung menuju, walaupun dan kembali sebuah rebound tadi, masih rebound di kotak penalti dari PSPS Pekanbaru. Kembali PSPS dengan penguasaan bola. Ahmad Junaidi melebar menuju Isnaini yang sudah menorehkan 2 gol pada partai ini. Isnaini berusaha untuk melewati Sunaji ke belakang pada Rusdianto. Umpan yang sangat baik walaupun terlampau deras bagi Herman Zumafo dari Rusdianto tadi. Sebuah penampilan yang impresif dari Herman Zumafo. Kita melihat bagaimana El Capitano PSPS ini sedikit terpinjam-pinjam. Kembali masih duel di lapangan tengah. Ahmad Junaidi. Biarkan saja oleh Supriyono tadi. Ngon Ajam dapat dicuri oleh Ahmad Junaidi. Walaupun kembali Anderson. Corinus Finkro. John Takpor.
dapat dipotong umpan dari John Takpor. Kembali berulang kali kita melihat Ngon Ajam yang turun sampai ke lini tengah untuk membantu kinerja rekan-rekannya. Anang Ma'ruf. Ya, jelas kita lihat satu pelanggaran. Dua dorongan tadi oleh Dedi Gusmawan kepada John Takpor. Dengan spot yang nyaris sama, apakah set piece ini kembali diambil oleh Ngon Ajam atau bahkan Anderson da Silva? Aba-aba dari Dedi Sulaiman kepada Zumafo dan Rusdianto untuk membentuk pagar pemain. Mantan penjaga gawang Sriwijaya FC Palembang kini harus menghadapi ancaman dari Anderson. Main belakang dengan tembakan langsung menuju gawang dan akhirnya diantisipasi walaupun menghasilkan sepak pojok. Ya, sempat berubah arah karena membentur pagar hidup pemain PSPS, tapi Dede Sulaiman masih bisa mengantisipasi tendangan dari Anderson da Silva. Kesempatan ketiga, tendangan bebas yang mengarah ke gawang Dede Sulaiman dilakukan Anderson tadi. Umpan Herman Zumafo dengan kontribusi di lini belakang. Clearance tadi oleh Agus Sima. Untuk set piece tendangan bebas sebetulnya Persebaya memiliki beberapa algojo, ada Anderson da Silva, ada John Takpor, serta Ngon Ajam. Hanya saja sampai sejauh ini belum bisa maksimal untuk menjadi sebuah gol. Kesempatan yang diperoleh oleh para pemain Persebaya. Dan satu orang pemain yang juga sudah menghasilkan gol melalui tembakan bebas yaitu Josh Maguire. Betul. Yang keluar digantikan pada menit ke-31. Pergantian di babak pertama yang juga cukup mengejutkan. Anang Ma'ruf coba menekan Persebaya Surabaya. Taufik, Andi Odang, Supriyono, John Takpor dijangkau kini oleh Ngon Ajam. Sebuah kesempatan bagi Persebaya menghantam pemain-pemain dari PSPS. Korinus Finkru, tembakan langsung oleh Anang Ma'ruf. Ya, Masih berada di atas Mista. cukup baik saya pikir keputusan dan juga tendangan dari Anang Ma'ruf. Pada saat mereka dalam status tertinggal dan sebuah peluang meski dengan akurasi yang tidak begitu bagus tadi. Saya melihat dengan keunggulan sementara 4-0 cukup besar, cukup lebar jaraknya. Tetapi kita tidak melihat bagaimana anak-anak PSPS Pekanbaru konsisten dalam menjalankan, melakoni laga ini. Seperti terkesan sudah cukup puas dengan keunggulan yang cukup telak ini. Sudah mengendorkan sedikit tekanan kelihatan para pemain PSPS meskipun sesekali masih melakukan serangan. Cukup ambisius, tidak diikuti oleh kesempurnaan dari Daniel Junaidi tadi. Tentunya sebuah kondisi yang cukup melegakan bagi Abdul Rahman Gurning menyaksikan pasukannya saat ini unggul 4-0. Ya, meski di balik semua itu, di balik keunggulan, ketika bagaimana Saleh Ismail Mukadar mengejar tim Persebaya dan juga Dan Rumindo dalam situasi under pressure ketika tim mereka tertinggal. Tetapi keunggulan sementara dari skuad Air Gurning mestinya juga bisa dicermati bagaimana mereka bisa konsisten dan tetap dengan tataran permainan yang terjaga sejak kick-off tadi. Sekarang terkesan terlihat sedikit mengendorkan tekanan untuk tidak mau menyebut sedikit terkesan puas dengan keunggulan yang mereka sudah dapatkan sementara saat ini. Masih kembali PSPS Pekanbaru, sebuah ayunan kaki oleh Taufik tadi terhadap Ahmad Junaidi menghasilkan tendangan bebas bagi PSPS. Agus Sima. Kembali pergerakan pemain-pemain PSPS. Isna ini dan sebuah eksekusi yang tepat jatuh dalam pelukan Syaifuddin. Ya, masih mengintai dan
masih mengincar gol meskipun sudah tidak lagi bermain dengan tekanan seperti di babak pertama para pemain PSPS. Hanya saja sesekali serangan mereka masih sangat membahayakan seperti apa yang diperlihatkan oleh Isnaini tadi. Bahkan dalam kondisi sudah tidak terlalu menekan, serangan yang dilakukan oleh PSPS lebih berbahaya dibandingkan dengan Persebaya yang saat ini mungkin sudah bisa melakukan tekanan-tekanan meskipun belum bisa menjebol gawang PSPS untuk memperkecil ketinggalan. Lampau deras tadi untuk bisa dikejar oleh April Hadi. Yang jelas sebuah pekerjaan rumah yang sangat berat dan sangat besar bagi seluruh jajaran pelatih Persebaya yang dipimpin oleh Danur Windo, karena dengan materi pemain yang bisa dibilang cukup berkilau seperti Ngon Ajam serta John Takbor, tapi malah hasilnya di luar dugaan, kalah dengan skor yang cukup telak sampai sejauh ini. Dan pukulan tentunya bagi pemain-pemain baru dari Persebaya Surabaya di saat penampilan perdana mereka kini harus menghadapi sebuah kondisi 0-4. Ya, sebuah debut yang tidak begitu bagus. Anderson. Sebuah umpan dengan tumit yang sangat baik walaupun kita mendengar peluit wasit dan dianggap Corinus Vinkru telah berada dalam posisi offside. Memprotes keputusan dari asisten wasit tadi. Dan kita saksikan apakah ini mungkin merupakan sebuah kondisi akan panasnya cuaca dari kota Pekanbaru ataupun Rumbai, menyebabkan aparat dari pemadam kebakaran tadi yang menyemprotkan air. Kembali Herman Zumafo langsung menuju April Hadi, diikuti atau dilindungi oleh Anang Ma'ruf sebelum akhirnya clearance dari Syaifuddin tadi. Zumafo. Cukup api gerakan dari Zumafo kerjasama dengan April Hadi sampai akhirnya inisiatif dari Uchida untuk menjauhkan bola dari penguasaan Zumafo. Inilah Zumafo yang kerap menebar ancaman dan sudah mencetak 2 gol pada partai ini. Samping 2 gol pula yang diciptakan oleh striker Muhammad Isnaini. Masih belum kita saksikan skema permainan dari pemain-pemain Persebaya untuk bisa mengejar pertinggalan yang cukup besar ini. Defisit gol yang amat sulit tentunya untuk bisa dikejar. Ya, dan saya pikir hanya sebuah keajaiban dalam durasi sekitar 17 menit di depan mata yang bisa membuat Persebaya bisa menyeimbangkan keadaan. Ya, dengan pola permainan seperti ini Bung Adimen tentu akan sangat sulit buat Persebaya. Sama sekali tidak jalan organisasi permainan mereka. Kembali kita saksikan patah di tengah jalan. Skema yang coba dibangun oleh pemain-pemain Persebaya. Agus Sima besok berulang tahun. Saya pikir 4-0 sebuah kado yang termanis dalam karirnya bersama PSPS Pekanbaru. Ya, sebagai pemain bertahan apalagi kalau sampai gawang timnya tidak kebobolan, itu sebuah kado tambahan lagi buat Agus Sima. Kembali kita saksikan patah dengan begitu mudah. Serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Persebaya Surabaya. Hampir saja dapat dipotong tadi. Kini kesempatan Persebaya Surabaya, tembakan dari Taufik tepat berada dalam pelukan dari Syaifuddin. Ya, saya pikir ini satu peluang terbaik yang pernah dimiliki oleh Persebaya. Mari kita saksikan tembakan keras dari Taufik yang tepat jatuh dalam pelukan dari Dede Sulaiman. Pelanggaran oleh Taufik.
Kita saksikan cukup kokoh penampilan dari Agus Sima dan juga jajaran pemain belakang dari PSPS lainnya. Cepat Agus Sima tadi, April Hadi. Cukup baik Anderson dalam menguasai keadaan. Kini giliran Taufik. Pemain bertubuh mungil dengan usia 23 tahun. Sunaji, Anderson. Masih Anderson. Kembali komunikasi yang tidak jalan dan jelas sekali terlihat antara Anderson dan juga Taufik. Bad day, saya pikir buat Bajul Ijo Surabaya. Begitu banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para pemain. John Takpor, Taufik. April Hadi tadi yang menghadang. Kita melihat sampai harus melewati garis tengah. Usaha seorang Ngon Ajam untuk turun menjemput bola. Ketika suplai-suplai yang dinantikan dari John Takpor, yang dianggap sebagai kreator terbaik dari lini kedua Persebaya, tidak kunjung datang. Hampir saja terlepas tadi. Kembali cukup kokoh lini pertahanan dari PSPS Pekanbaru untuk menghadapi tekanan dari pemain-pemain Persebaya Surabaya. Walaupun belum berakhir melalui Anang Ma'ruf kini. Mon Ajam, Anderson, Taufik. Cukup leluasa bergerak Taufik. Supriyono. Kembali dibiarkan cukup leluasa. Masih Supriyono berusaha untuk mendekati kotak penalti. Dan sebuah tackling yang cukup baik. Walaupun menghasilkan sebuah sepak pojok dari Daniel Junaidi tadi. Taufik masih dapat dipotong oleh Herman Zumafo dengan kontribusi di lini pertahanan. Dan kembali cukup kokoh, kita perhatikan lini belakang dari PSPS Pekanbaru. Zumafo dengan kontrol bola yang begitu prima. Sebelum akhirnya Uchida tadi. Ini berada dalam penguasaan Takpor. Masih Takpor dipotong dengan cukup baik oleh Agus Sima. Korinus Finkru patah. Dedi Gusmawan dan keberaniannya tadi untuk melakukan clearance. 3 orang pemain berkarakter striker, ada Andi Odang, Ngon Ajam, serta Korinus Finkru, tapi sampai sejauh ini masih belum bisa menghasilkan gol yang bisa memperkecil ketinggalan Persebaya Surabaya. Kirimkan tadi sebuah bola melengkung oleh Ngon Ajam. Berada dalam penguasaan dari Zumafo dengan kekuatannya. Ade Chandra Kirana mengecoh Taufik, masih Ade Chandra Kirana kepada Isnaini, dan akhirnya Syaifuddin tadi kembali dengan inisiatif untuk maju ke depan. Korinus Finkru, masih Korinus Finkru, dapat diblok tadi. John Takpor berusaha untuk mengambil alih dominasi penyerangan kini Persebaya Surabaya. Korinus Finkru kerjasama Supriyono, namun terlebih dulu berada dalam posisi offside. Ya, kita melihat memang cukup rileks anak-anak PSPS Pekanbaru dalam membaca dan mengantisipasi setiap desain serangan Anderson dan kawan-kawan dari skuad Persebaya. Dan 10 menit dalam sisa waktu reguler. Satu hal yang sangat sempit saya pikir, dan kembali sebuah peluang. Dan tembakan langsung dari April Hadi masih bisa diselamatkan oleh Syaifuddin. Ya, dan lagi-lagi dari skema yang cukup rapi, serangan dari PSPS sekali-sekali tapi masih sangat membahayakan. Kalau tidak ditepis oleh Syaifuddin, bola akan masuk ke gawang. Sebuah penyelamatan yang lagi-lagi dilakukan oleh Syaifuddin untuk menutup bocornya pertahanan lini belakang Persebaya. Ade Chandra Kirana
dengan 2 assist sejauh ini, kembali kirimkan sebuah bola dalam kotak penalti, masih dapat diselamatkan tadi. Langsung dibuang jauh ke depan, Banaken Bosoken begitu kokoh. Ya, dan tenang sekali saya pikir. Kita lihat bagaimana sangat percaya diri Banaken Bosoken. Isna ini kerjasama dengan tandemnya yaitu Herman Zumafo. Masih Zumafo melebar. Agusima berusaha untuk melewati Sunaji. Kembali pada Zumafo. Kontrol bola yang sangat baik. Masih Zumafo. Tembakan langsung dan masih melebar dari gawang Syaifuddin. Ya, lepas dari apa yang terjadi, saya pikir sebuah peragaan aksi individu dengan kapasitas kualitas yang sangat menarik yang diperagakan oleh Herman Zumafo. 2 pergantian pemain sekaligus, yaitu Andik Firmansyah tampaknya yang masuk untuk menggantikan peran dari Corinus Finkru, dan juga Edi Sibung disiapkan untuk menjadi pemain pengganti, tampaknya menggantikan Isna ini. Sibung yang musim lalu memperkuat PSMS Medan, tim yang juga ditumbangkan oleh Persebaya Surabaya dalam babak promosi degradasi, kini memperkuat PSPS Pekanbaru. Ya, kepindahannya mungkin satu paket dengan salah satunya Agusima, Bung Arya, dari PSMS Medan. Edi Sibung dan Agusima musim lalu berbaju PSMS Medan. Masih belum menjangkau pemain-pemain dari lini depan, dipatahkan tadi oleh Dedi Gusmawan. Kembali mencoba Persebaya Surabaya, walaupun akhirnya gagal. Anderson da Silva, beban berat tentunya. Ahmad Junaidi, Uchida, kembali Ahmad Junaidi, kirimkan bola maksudnya pada Ade Chandra Kirana. Perebutan bola dimenangkan oleh Herman Zumafo dengan cukup taktis. Kembali Ade Chandra Kirana berusaha melewati Uchida. Masih Ade Chandra Kirana di dalam kotak penalti, berusaha untuk meliuk-liuk walaupun masih ada Uchida tadi yang memblok usaha dari Ade Chandra Kirana. Masih duel antara kedua pemain ini, akhirnya tanpa kompromi Uchida membuang bola. Inilah pemain yang musim lalu bermain di tim Albirex Niigata yang berkompetisi di Singapore League. Kesempatan kini bagi Persebaya Surabaya, Ngon Ajam. Dan tampaknya sebuah pelanggaran tadi terhadap Ngon Ajam. Masih terjatuh, kita lihat Klot Parvengon Ajam, tackling yang dilakukan oleh Agusima dan tampaknya tabrakan juga oleh Edi Sibung. Ya, beruntung kita lihat deraan buat Non Ajam, Agusima dan kemudian Edi Sibung. Kita nantikan apakah Banaken Bosoken bisa tetap mengamankan gawang PSPS dari barisan depan Persebaya Surabaya. Kembali kita saksikan keriaan dari Stadion Harudin Nasution. Kesempatan walaupun masih dapat diantisipasi tadi oleh lini belakang dari PSPS, dibuang saja. Anang Ma'ruf. John Takpor kembali pada Anang Ma'ruf. Andi Odang. Rusdianto. Ahmad Junaidi, Edi Sibung kini. Kelihatan sangat enak sekali ditonton Bung Hardiman. Serangan balik dari para pemain PSPS. Mereka sangat rileks. Dan kini Herman Zumafo di dalam kotak penalti mengecoh Uchida. Dan tampaknya Sunaji yang akhirnya membelokkan bola dan menghasilkan sebuah sepak pojok. Ya, relax, tenang, dan
mereka benar-benar menikmati permainan mereka sendiri. Kita melihat bagaimana setiap serangan-serangan yang mereka bangun selalu berakhir dengan maksimal. Hampir selalu menebar ancaman dalam setiap sentuhannya Herman Zumafo. Walaupun akhirnya Edi Sibung tampaknya tadi gagal dalam melakukan eksekusi corner kick. Andi Odang dengan umpan membelakangi dan Andik Firmansyah. Masih Andik Firmansyah di dalam kotak penalti. Andik Firmansyah dan aksi dari pemain termuda dalam skuad Persebaya ini walaupun akhirnya gagal tadi. Kita melihat bagaimana dengan keroyokan 4 pemain belakang PSPS. Andik tetap tegar tadi. Meski kemudian serbuan solonya terhenti. Ini dia pemain dengan status masih pelajar di sebuah sekolah menengah atas di kota Surabaya ini. The youngest player ya untuk skuad Persebaya. 18 tahun tentunya. Main bertubuh kecil yang memiliki kecepatan. Andik Firmansyah. Memainkan bola di daerah pertandingannya sendiri. Deddy Gusmawan tadi. Kembali kita saksikan 4-0. 2 gol yang dihasilkan oleh Muhammad Isnaini dan 2 gol yang dihasilkan oleh Herman Zumafo. Cukup mampu untuk menundukkan Persebaya sejauh ini. Dua kapten kesebelasan yang selalu beradu aksi sepanjang pertandingan di mana Herman Zumafo begitu ketat selalu dijaga oleh Anderson. Ya, dan meski dalam beberapa kesempatan kita lihat Anderson gagal kalah duel dengan Non Ajam. Edi Sibung crossing diterima oleh Ade Chandra Kirana walaupun akhirnya Sunaji tadi cukup gesit untuk mengantisipasi dan memotong bola sebelum melakukan eksekusi Ade Chandra Kirana. Kembali kita saksikan umpan yang cukup baik yang dikirimkan oleh Edi Sibung sebelum akhirnya Sunaji dengan inisiatif untuk memotong bola dalam penguasaan Ade Chandra Kirana. Masih kembali PSPS Pekanbaru semakin nyaman kini di dalam kotak penalti dan sebuah eksekusi yang hanya sedikit saja melenceng kembali dari Ade Chandra Kirana. Ya, bisa dibayangkan Bung Hardiman betapa bebasnya Ade Chandra Kirana bisa meliuk-liuk di dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan di dalam kotak penalti Persebaya. Ya, dan kita juga harus memberikan satu catatan khusus buat seorang Ade Chandra Kirana yang bermain sangat terengginas pada petang hari ini. Meski dalam laga ini dia juga harus kehilangan seorang teman duetnya di lini kedua. Tidak hadirnya seorang Ade Suhendra. Andik Firmansyah tidak berhasil untuk memberikan sebuah crossing yang mengarah ke rekan-rekannya dalam kotak penalti tadi. Cukup sulit tampaknya tadi untuk bisa melewati Daniel Junaidi. Dan hanya kurang dari 2 menit di waktu reguler di pertandingan dengan keunggulan PSPS Pekanbaru 4-0 atas Persebaya Surabaya. Begitu impresif penampilan dari PSPS pada petang hari ini. John Takpor, masih John Takpor. Dan tampaknya sebuah pelanggaran tadi oleh Rusdianto kepada John Takpor. Memberikan kesempatan kini bagi Persebaya Surabaya. Sedikit di luar kotak penalti. Gimana tadi penetrasi solo dari John Takpor songkali. Sebuah kesempatan yang saya pikir cukup bagus buat Persebaya. Buat menepiskan ketertinggalan mereka. Mencari sebuah gol hiburan saya pikir. Koordinasi yang dilakukan oleh Dede Sulaiman dalam memberikan komando kepada pagar pemain dari PSPS Pekanbaru. Sempat merasakan aroma Asian Champions League Dede Sulaiman di musim lalu saat memperkuat Sriwijaya FC Palembang. Tentunya sebuah pengalaman berharga. Kesempatan melalui Ngon Ajam tampaknya dengan sebuah ancang-ancang dan gol. Ngon Ajam
akhirnya membuka penampilan perdananya dengan gol perdananya yang memberikan gol hiburan bagi Persebaya Surabaya 4-1. Ya, sebuah tendangan yang sangat mematikan dari Ngon Ajam setelah 2 kali mendapatkan kesempatan. Di kesempatan kedua ini tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Dede Sulaiman. Sebuah eksekusi yang sangat sempurna melewati pagar hidup pemain dan menembus sisi kiri gawang dari Dede Sulaiman. Ya, akhirnya gol hiburan itu datang juga dalam masa-masa injury time. Kita lihat bagaimana seorang skill dari Ngon Ajam mengeksekusi bola mati tadi. Murni kualitas individu, Bung Ardimen, bukan dari sebuah kerjasama tim. Ya, Herman Zumafo kembali. Herman Zumafo kembali begitu kuat, begitu baik. Kesempatan dan sebuah penyelamatan yang cukup brilian dari Syaifuddin berkali-kali kepada Ade Chandra Kirana. ya, kita lihat bagaimana sebuah aksi individu dari Herman Zumafo. Dan kita lihat Ade Chandra, tendangannya masih bisa ditepis oleh Syaifuddin. Hanya melahirkan sebuah sepak pojok. Kerjasama dengan Daniel Junaidi kembali. Herman Zumafo sangat baik pergerakan. Dan apakah yang terjadi? Apakah sebuah pelanggaran ataukah dianggap melakukan diving? Herman Zumafo oleh wasit Jerry Eli. Dan kartu kuning akhirnya dilahirkan oleh wasit Jerry Eli kepada Herman Zumafo. Ya, terkesan tidak serius memang. Kita lihat bagaimana gaya jatuh dari Herman Zumafo. Tetapi itu juga ditangkap sebagai sebuah sinyal diving untuk wasit Jerry Eli. Dan bang, kartu kuning melayang untuk Zumafo. Sebuah hal yang tidak begitu bagus tentu saja buat Zumafo yang melahirkan 2 gol untuk PSPS di permainan ini. Masuki menit-menit injury time tentunya. John Takpor kali sedikit merepotkan walaupun tidak mengancam. Keunggulan yang kini sudah dimiliki dengan begitu jauh oleh PSPS Pekanbaru 4-1. Dan akhirnya wasit Jerry Eli telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya partai lanjutan Jarum Indonesia Super League dari Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, di mana kemenangan impresif akhirnya diraih oleh PSPS Pekanbaru menundukkan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 4-1. 2 gol dari Herman Zumafo dan 2 gol dari Muhammad Isnaini sebelum akhirnya gol hiburan dari Claude Parfait.